Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miki Sepriadi dengan NIM 213020701066 dan prodi Sosiologi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Danu selaku pemegang mata kuliah Pancasila. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Dan yang telah kita banyak ketahui pasti yang kalian dengar hanya Pancasila dengan kelima silanya. Di sini saya akan menjelaskan sebagian kecil Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, apa sih Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Di sini saya akan menjelaskannya. Sebelumnya kita ulang dulu Pancasila dengan kelima silanya agar dapat diingat kembali. Pancasila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi kelima sila Pancasila. Pancasila merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu, apa hubungannya Pancasila dengan pengembangan ilmu? Jadi begini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai ranting normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengembangkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang terakhir dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Memangnya kenapa sih Pancasila harus menjadi sebagai nilai pengembangan ilmu? Karena sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangan timbul gejala penurunan derajat manusia. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Serem juga kan? Nah, makanya peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dari pengembangan ilmu pengetahuan saat ini yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Itu tadi, dan di sini juga saya menjelaskan alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila digunakan sebagai penyeimbang antara pengembangan IPTEK dan lingkungan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai saran untuk mengontrol cara berpikir dan tindakan masyarakat terhadap perkembangan IPTEK. Dan yang ketiga, Pancasila digunakan untuk menjaga eksistensi budaya lokal yang lambat laun terkikis dikarenakan dampak perkembangan IPTEK. Nah, di sini materi yang terakhir yang saya ketahui, di sini kita menggali sedikit sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia. Yang pertama, historis. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Soekarno dengan kegiatan kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara. Yang ketiga, Profesor Dr. Kosnadi Hartjosmentri SH, kegiatan Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Yang keempat, Daudet Joseph, artikel Pancasila Kebudayaan Ilmu dan Pengetahuan Sosiologis. Nah, yang keempat tadi yang saya jelaskan, pembukaan undang-undang serta Soekarno dengan kegiatan kuliah Pancasila, itu adalah salah satu historis dari Pancasila tentang dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Selanjutnya, sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia
ditemukan pada sila ketuhanan dan kemanusiaan yang itu terdapat di sila yang kedua. Selanjutnya, politis. Pancasila sebagai sumber politis memberikan dorongan kepada kaum intelektual atau para pemegang pemerintahan untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di setiap bidang kehidupan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan tentang menggali sedikit sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.